burung puyuh, burung perkutut dimakan buaya. Kadang cantik, kadang imut, kadang mirip-mirip buaya. Lur, apa kabar kalian? Balik lagi ketemu dengan aku, Mr. Loba-Loba alias Lai Pandiangan. Di video kali ini saya mau berbagi salah satu kegiatan atau cara yang saya lakukan untuk mengetahui berat, kualitas, dan efektivitas budidaya ikan nila yang kita jalani. Apakah itu? Bagi dulur-dulur yang penasaran, pantauin terus vlog kita ini yang membahas mengupas semua tentang budidaya ikan nila dan tanaman hidroponik. Salah satu cara untuk mengetahui apakah budidaya ikan nila yang sedang kita jalani ini berjalan sesuai dengan harapan atau keinginan kita ialah dengan cara sampling, lur. Sampling adalah mengambil beberapa ikan yang ada di dalam kolam untuk mewakili keseluruhan ikan tersebut. Jadi dengan kata lain, kita ambil ikan, kalau menurut saya ya tidak usah harus ambil sekilo berapa ekor, tidak usah begitu, karena kalau kita buat seperti itu dikhawatirkan contoh ikan kita masih kecil, otomatis untuk mendapatkan 1 kilo itu kan butuh ikan dalam jumlah banyak. Nah ini rentan, karena kalau kita paksakan dengan cara demikian, maka ketika kita menyerok ikan dalam jumlah yang banyak, otomatis ada kemungkinan terjadi luka gesekan pada ikan tersebut. Jadi kalau saya menyarankan untuk sampling itu ya 5 ekor saja, menurut saya sudah bisa dilakukan sampling. Tujuan dari pengambilan sampling ini ialah untuk mengetahui keadaan atau kesehatan ikan. Jika ikan itu terkena penyakit, otomatis kan akan menular ke ikan lainnya. Nah kalau kita ambil sampling dan kedapatan ikan yang sakit, berarti besar kemungkinan di dalam kolam ini terdapat beberapa ekor ikan atau bahkan banyak ikan yang sakit. Beberapa pembudidaya ikan nila mengambil sampling ikan itu tujuannya untuk mengetahui jumlah pakan yang akan diberikan kepada ikan dengan cara sampling. Jadi ketika ikan diambil, kita dapat berapa berat bobotnya. Nah itu nanti yang akan dikali dan dibagi untuk mengetahui berapa persen atau berapa gram berat yang akan diberikan ke ikan nila. Jadi kalau menurut pendapat saya, lur, cara ini kurang efektif. Karena apa? Ketika cara ini kalian lakukan, maka otomatis kalian akan lebih sering mengambil ikan untuk dijadikan sampling. Pengambilan ikan dengan cara sampling ini juga, lur, memiliki resiko yang terberat itu ialah kematian. Jadi jika kalian terlalu sering mengambil ikan untuk dijadikan sampling, kemungkinan besar ikan yang kalian ambil itu akan bergesekan dengan ikan yang lain. Jadi duri-durinya itu bisa saling bergesekan. Nah ini bisa menyebabkan luka pada tubuh ikan. Luka ini bisa menjadi sumber penyakit, apalagi kalau dalam kolam bioflok. Itu sebaiknya kalau bisa ikan yang masih luka atau ikan yang sakit itu jangan dimasukkan ke dalam kolam bioflok, karena bisa menyebabkan penyakit ikan, dan fatalnya penyakit ini bisa menular sehingga bisa mengakibatkan kematian dalam jumlah yang banyak pada ikan lainnya. Jika kalian ingin memberi makan ikan nila dengan cara dari total biomasa ikan, bukan dengan cara pengambilan sampling, lur, itu menurut saya kurang tepat. Nanti akan saya buatkan satu video khusus cara memberi makan ikan nila dengan biomasa ikan. Pantauin aja terus, lur, channel kita ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik seputaran budidaya ikan nila dengan cara bioflok. Di sini, lur, sudah saya siapkan ember yang sudah saya isi air. Kalau bisa air yang kalian pakai itu adalah air dari kolam yang akan kalian ambil sampling ya, jangan air bersih. Agar coba kita ambil ikannya ya.
Nah kalau bisa lur, kalau ngambil ikan itu nggak usah terlalu banyak-banyak, biar mengurangi gesekan antara ikan yang satu dengan yang lain. Nah lur, samplingnya kita lakukan di dalam rumah ya, agar timbangannya rata. Ini ikan yang pertama. Beratnya lebih kurang 88 gram. Kedua, (123 gram). Ikan ketiga 71 gram. Ikan keempat 57 gram. Ikan kelima 73 gram ya. Jadi nanti kita ambilkan rata-ratanya untuk kita hitung berapa berat totalnya ya dari kolam kita ini. Jadi dengan demikian, dengan pengambilan sampling ini bisa dilihat ikannya tidak ada yang sakit, tidak ada luka, tidak ada goresan, tidak ada penyakit. Berarti ikan nila kita ini sehat. Yang kedua, nanti kita hitung apakah pakan yang kita beri selama ini sesuai enggak dengan bobot ikan ini. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan ketika kalian ngambil atau menyampling ikan. Kalau bisa, untuk mengetahui bobot ikan itu, ambillah sampling ikan sebelum ikan diberi makan, agar kita mendapatkan bobot yang asli dari ikan tersebut. Yang kedua, kalau bisa sampling itu dilakukan di pagi hari, karena ketika kita ambil ikan dengan cara sampling, otomatis akan berpengaruh pada ikan itu tersendiri. Dengan kata lain, mungkin ikan tersebut bisa menjadi stres, sehingga kalau kalian lakukan itu di sore, takutnya ketika berjalannya waktu malam kan oksigen itu sedikit. Jadi kalau ikan yang stres ditambah oksigen yang sedikit, dikhawatirkan ikan itu bisa menjadi mati. Nah yang ketiga, sampling kalau bisa maksimal dalam 1 bulan itu 1 kali atau 2 kali lah maksimal lur, jangan lebih dari itu. Lebih dari itu seperti yang saya katakan tadi, karena pengaruh sampling ini bisa mengakibatkan ikan stres dan menyebabkan luka. Jadi sekali sebulan aja kita ambil sampling, itu juga udah bisa kita jadikan bahan evaluasi atau pembelajaran pada kolam biovlog kita ini ya. Nah lur, ini juga penting kalian perhatikan. Kalau kalian sampling ikan, jangan terlalu lama ya di luar. Kalau bisa sebaik kalian sampling, ya secepatnya kalian masukkan lagi, biar ikan ini tidak stres. Dan caranya juga masukkan ke dalam kolam perlahan-lahan lur. Jangan asal main campakkan aja, biar ikan ini juga tidak terkejut. Baiklah dulur-dulur, itu aja yang bisa aku sampaikan, karena bentar lagi aku mau pergi, dapat undangan hajatan dari Donald Trump. Ada yang mau kami bahas lagi mengenai ekspor impor ikan nila ini. Sombong amat. Saya beserta seluruh tim yang bertugas dan juga ikan nila ini mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Goodbye.